Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anori Novembra Pramadani Pracaka Putra dengan NRP 2021-11027 dari Prodi DKV. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep saya mengenai tinjauan desain dan revolusi industri. Memuat 1. Perpindahan masyarakat yang beralih pekerjaan dari pertanian menuju pabrik di kota-kota. 2. Peningkatan efisiensi, mengurangi biaya rata-rata dan memungkinkan lebih banyak produksi. 3. Kebangkitan atau meningkatnya mesin uap seperti kereta api dan mesin bertenaga uap. 4. Industri dan penemuan ilmiah yang memungkinkan terjadinya revolusi. 5. Polusi udara dan buruknya kondisi lapangan pekerjaan para buruh. Desain yang berkembang pada masa itu adalah A. Victorian Style yang dikembangkan pada zaman Victoria. Kedua, atau B. Art and Craft Movement yang dipelopori oleh William Morris. C. Art Nouveau dari Jules Charette. D. Art Nouveau dari Alphonse Mucha. Lalu yang kedua, perubahan masyarakat dan pengaruhnya terhadap desain. 1. Hubungan antara desain dan budaya industri. Membahas tentang hubungan dan jalannya desain dalam hubungan budaya industri tidak terlepas dari perkembangan kebudayaan dalam bandingannya budaya visual. Ditambah dengan makin marak saling klaim kepemilikan desain, maka inovasi desain dalam mengambil peluang keuntungan produk dengan terapan kearifan lokal sebagai langkah cultural heritage adalah menjadi dasar dalam menggali sekaligus menerapkan desain berbasis lokal dan budaya setempat. 2. Dampak revolusi industri terhadap kehidupan masyarakat. Dengan perubahan secara cepat dan mendasar yang menyangkut pengenalan teknologi yang baru terhadap bidang kegiatan ekonomi di masyarakat. 3. Desain terpengaruh produksi massal. Karena sebuah hasil desain dibuat bukan hanya untuk menarik perhatian konsumen saja, melainkan desain yang indah pasti akan menarik perhatian konsumen untuk membeli sebuah produk. Namun, jauh di balik itu, ada hal lain yang sangat menentukan dan target sebuah desain apakah layak dibuat menjadi sebuah produk massal atau produk pasti harus melewati serangkaian proses yang disebut dengan proses produksi. Latar belakang pendidikan desain. 1. Berdirinya sekolah Bauhaus di Jerman. Pendirian sekolah Bauhaus tahun 1919 di Jerman di bawah pimpinan Walter Gropius. Gropius sebagai seorang arsitek yang berasal dari kota Berlin membantu menjembatani gap atau penghalang antara seniman, arsitek, dan desainer pada sistem industri yang dipakai. Pentingnya kedudukan Bauhaus sebagai badan yang mengembangkan ide baru dalam seni rupa, arsitektur, dan desain berhubungan dengan persepsi baru dalam dunia teknologi dan kriya. Salah satu pengaruh besar yang dipancarkan adalah pemikiran tokoh Bauhaus Johannes Itten. Dialah yang pertama kali mengorganisir dasar-dasar pendidikan desain. Perkembangannya di Amerika pada abad ke-20. Perkembangan pendidikan seni rupa, desain, dan arsitektur di Amerika mulai terangkat pada abad ke-20. Misalnya tahun 1934, Carnegie Institute of Technology atau sekarang Carnegie Mellon University mulai mendirikan Department of Industrial Design pertama pada universitas atau college di Amerika semasa pimpinan Donald R. Donner. Juga pada tahun 1935, sekolah khusus yang disebut dengan desain laboratori didirikan melalui pendanaan Work Progress Administration di kota New York. Tahun 1936, Donald Donner menyetujui kerjasama antar fakultas di Pratt Institute di Brooklyn, New York, mengembangkan program industrial design. Antara tahun 1937 sampai 38, New Bauhaus muncul di kota Chicago di bawah direksi Moholy-Nagy. Gaya desain dan dampak yang timbul. 1. Wiener Werkstatt. Wiener Werkstatt sebenarnya adalah kelanjutan dari Art Nouveau yang dikembangkan di Austria. Kelompok ini selaras dengan prinsip desain. The Style dapat diartikan sebagai gaya. The Style awalnya adalah nama sebuah majalah seni di Belanda. Dari tahun 1917 yang beredar sampai tahun 1928. Kelompok artis yang mengelola majalah ini meliputi Piet Mondrian, Theo van Doesburg, dan Gerrit Rietveld.
Gaya ini sangat lekat dengan warna primer yaitu merah, biru, dan kuning. Bauhaus style. Bentuknya padat dan sederhana dengan pertimbangan fungsional, tampaknya berlaku. Bahan baru juga banyak dikembangkan dalam hal ini. International style. Pengaruh kubisme ditemukan melalui geometris, pengulangan, dan minimalis, seperti berusaha menyatukan ruang luar dan ruang dalam. Art Deco. Istilah Art Deco dari kata Art Decoration yang mengambil nama dari sebuah pameran Paris Salon des Arts Décoratifs diadakan pada tahun 1925. Gaya ini dikembangkan hampir bersamaan dengan International Style. Gaya ini banyak diterapkan dalam arsitektur, dekorasi interior, desain produk, grafis, fashion, dan lukisan, serta patung. Streamline. Diperkenalkan oleh Norman Bell, Gates, dan terinspirasi oleh hukum aerodinamika. Secara visual, desain modern akan menunjukkan tren berikut. 1. Bentuk. Bentuknya geometris dan disederhanakan, abstrak, sederhana, fungsional, dan konstruksi. 2. Dekoratif, tanpa ornamen. 3. Warna, standar warna atau Pantone. Alami, warna asli bahan, tergantung fungsinya. Warna pabrik, sintetis, perak, logam, kaca. Dan warna berdasarkan riset pasar. Pengaruh budaya dalam desain dan pengaruhnya terhadap masyarakat. 1. Desain sebagai kebudayaan. Desain merupakan representasi sosial budaya masyarakat dan salah satu manifestasi budaya. 2. Desain telah berevolusi dan pengaruhnya terhadap masyarakat yaitu transportasi berkembang pesat dengan kereta api menjadi ikon di dalamnya sehari-hari. 3. Gaya desain yang berbeda berdasarkan periodisasi berbasis waktu, berdasarkan tempat, berdasarkan munculnya gerakan budaya, dan gaya pribadi. 4. Gaya desain dalam faktor pembangunan. Kemajuan teknologi dan peradaban, ekonomi, pengembangan, dan perdagangan. Pengaruh desain atau gaya artistik lainnya, dan inovasi atau penegasan konseptual suatu kelompok atau individu. Berikut adalah diagram Venn himpunan irisan antara desain, teknologi, dan seni yang saling bergantung satu sama lain. Dan yang terakhir adalah perkembangan desain pasca era modernisme, dekonstruksi, dan postmodernisme. Estetika modern tidak lagi relevan dalam masyarakat post-industrial yang berkembang. Menerima istilah postmodernisme untuk mengekspresikan perubahan iklim budaya, memperluas jangkauan desain, dan akhir tahun 90-an merupakan era postmodernisme. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.